104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sudah jam 4:30 ya. Berarti sekarang saatnya kita bakal masuk ke segmen Beranda Islami ya. Dan sore hari ini seperti biasa sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Saya sapa dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sebahagia apa nih Pak? Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, berusaha selalu bahagia. Oke, siap. Dan tema kita juga ini pas banget karena momennya juga mau Ramadan ya Pak ya. Kesempatan itu bernama Ramadan. Ya. Oke, silakan Pak buat opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Andi, mitra sekalian. Jadi, insya Allah tanggal 1 Maret besok, hari Sabtu, kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriyah. Sudah kesekian kalinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, Mas Andi. Ya. Bagi Anda yang mungkin sudah usia seperti saya 50, ini berarti kesempatan ke-50 kalinya. Banyak ya Pak ya. Kalau puasanya mungkin kalau dihitung sejak usia 7 atau 8 tahun ya berarti sudah 43 tahun, 43 kali puasa. Ya. Sebulan penuh setiap tahun. Bagi Anda yang usia 60, tentu lebih banyak lagi. Bagi Anda yang usia 40, ya tinggal dihitung saja. Oke. Intinya, Mas Andi, Ramadan yang sebentar lagi datang ini adalah kesempatan kesekian kalinya dari Allah. Kita diberi umur, diberi kesehatan, dan tentu saja adalah kesempatan. Akankah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah datang kembali lagi insya Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Oleh karena itu diperlukan persiapan, tekad yang bulat untuk menjalankan, memanfaatkan bulan Ramadan yang 2 hari lagi ini dengan baik, dengan lebih maksimal, sehingga puasa kita, Ramadan kita tahun ini insya Allah menjadi Ramadan yang paling baik, Amin. Yang paling bermanfaat, yang paling ngefek dalam kehidupan kita. Mitra sekalian, Mas Andi, saya ingin membawa mitra sekalian untuk memaknai bulan Ramadan yang akan datang ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi kalau misalnya negara kita hari ini, kemarin sudah kita bahas, ada narasi-narasi yang terkait dengan kondisi kita hari ini, terkait dengan ekonomi, keamanan, nilai-nilai kemanusiaan, terkait dengan kepemimpinan. Tentu saja ini menjadi setting yang sangat-sangat serius, sehingga Ramadan itu datang dalam kondisi negara kita seperti ini. Mungkin ada orang mengatakan baik-baik saja, tapi ada juga yang mengatakan tidak baik-baik saja. Terserah kita mau mengatakan apa, tapi rasa-rasanya secara objektif kita harus akui bahwa negara kita ini memang sedang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Sehingga dengan datangnya Ramadan ini menjadi kesempatan kepada kita semua, terutama para pemimpin negara kita, bangsa kita ini, supaya bisa memanfaatkan Ramadan yang akan datang itu, kita pelajari, kita jalankan pesan dasarnya, pesan moralnya, atau etos puasanya. Jadi kalau ada bangsa negara kok masih dalam kondisi krisis, tentu saja barangkali kita patut untuk muhasabah. Barangkali kita ini semua negara, semua warga negara kita ini perlu mempertanyakan kembali selama ini puasa kita ini seperti apa, sehingga kok belum ngefek dengan kondisi bangsa kita ini. Nah, kalau kemudian ada negara yang berprestasi, negara yang maju, tentu saja maju di sini bukan sekedar materinya saja,
tapi juga spiritualnya, rohaninya, tentu saja mereka itulah yang rasa-rasanya sudah berhasil menjalankan etos dari Ramadan, yaitu etos ibadah puasa, di mana mereka, para warganya, para pemimpinnya bareng-bareng bisa mengendalikan dirinya, menahan dirinya misalnya dengan etos puasa itu, menahan dari gaya hidup yang konsumtif dan materialistik. Kita tidak bisa lepas dari materi, tapi yang jelek itu adalah terlalu materialistik. Kita tidak bekerja keras dengan baik, tidak berhemat, tidak tidak bisa menahan diri, tapi sebaliknya selama ini barangkali kita terlalu menuruti hawa nafsu dan semangat konsumtif itu. Nah, gaya hidup yang seperti ini tentu saja kelihatannya memberikan kenikmatan dunia tapi sesaat dan mengorbankan investasi jangka panjang. Hari ini negara kita lagi ngomong investasi. Malah para pejabat BUMN-nya baru saja, kalau nggak salah ada berapa, 5 orang gitu. Dan itu triliunan ya Pak? Masya Allah, mereka gajinya miliaran. Kayak masih kurang. Kayak masih korupsi dengan mengoplos BBM. Nah ini kan menjadi tamparan keras buat kita. Rasa-rasanya kayaknya nggak akan pernah cukup, Mas. Mereka-mereka yang gajinya banyak, pendapatannya banyak, melebihi presiden, tapi kok masih seperti itu. Emang sekurang itu ya? Ya memang itulah manusia itu. Bawahnya kurang terus ya Pak? Jadi dalam sebuah hadis itu malah gini Mas. Manusia itu kalau dia sudah punya 2 gunung emas, ada yang menyebut lembah, tapi saya menyebutnya emas. Manusia itu kalau sudah punya 2 gunung emas, dia akan mencari yang ketiga, Mas. Oh, oke. Dan dia tidak akan puas kecuali, mohon maaf, kalau mulutnya belum disumpel dengan tanah, yaitu mati. Nah, ini sindiran keras buat kita semua. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya oknum-oknum tertentu. Ini menjadi refleksi jamaah. Kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk melakukan muhasabah nasional, muhasabah negeri, terutama yang muslim tentu saja ya. Kalau kita kemudian diberi kesempatan Ramadan yang langka, yang mulia ini kok kayaknya belum ada kontribusinya terhadap perbaikan bangsa dan negara, maka barangkali kita boleh mengatakan ya kita memang ada yang salah dengan cara beragama kita, cara memaknai agama kita, cara berbangsa kita. Padahal bangsa kita ini adalah menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila yang pertama, Mas. Paling utama ya. Itu artinya agama ini, dan kita sebagai Muslim sebentar lagi akan menjalankan sebuah perintah agama yang luar biasa, yaitu ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya puasanya. Nah, tentu saja ini harus punya efek secara pribadi, keluarga, dan akhirnya bangsa dan negara. Nah, itulah menurut saya PR kita, bangsa kita ini, Mas. 2 hari menjelang Ramadan, kita ditantang, kira-kira Ramadan tahun ini apakah kembali lewat? Kembali kita sia-siakan sehingga Ramadan itu tidak berefek dalam kehidupan kita, khususnya pada para pemimpin bangsa kita ini. Jadi itulah menurut saya sebuah refleksi besar, sebuah quote, sebuah tanda tanya besar buat kita. Jadi kalau kita masih hidup dalam keprihatinan secara kolektif, kesengsaraan pada bidang-bidang tadi ya, ekonomi, generasi muda kita pesimis sehingga menarasikan Indonesia gelap, Indonesia cemas, dan kabur sebagainya. Kabur aja dulu, pendidikan bermasalah, aparat kita dikritik dengan lagu yang viral. Ini adalah benih-benih krisis yang kayaknya memang sudah lama. Sejak Orde Baru, kini semakin
membesar. Nah, tentu bukan berarti kita pesimis, tetapi kan optimisme ini harus kemudian bisa dilihat. Optimis tapi kok perilakunya nggak sesuai dengan optimisme itu misalnya. Kira-kira begitu PR kita ini. Terutama ya paling besar ya mereka para pemimpin, para akademisi, para tokoh agama, terutama muslim karena terkait Ramadan. Inilah kesempatan yang sangat berharga dari Allah. Selama 1 bulan ke depan kita harus melakukan perbaikan diri, perbaikan rohani, perbaikan apalagi akhlak. Akhlak ini kan menjadi tagline-nya BUMN kita kan. Woi. Ternyata cuma tag-tag ya, Pak? Ternyata nggak ada akhlak. Nah, ini yang harus menjadi kritik kita semua. Nah, sehingga kemudian lagi-lagi kalau terkait kemudian krisis bangsa kita ini kok belum selesai-selesai, itu karena ada kesalahpahaman, tidak adanya komitmen serta konsisten terhadap ajaran puasa kita. Itulah refleksi bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi selama sebulan, tiap tahun kita sudah diberi kesempatan ini dengan cara menunaikan ibadah puasa, tapi perhatikan, mari kita perhatikan saudara-saudara kita di sekeliling kita, pengusahanya, elit penguasanya, itu ternyata mengabaikan etos dan pesan moral puasa selama ini. Bahkan mungkin kita sendiri hanyut dalam kesalahan dan memahami dan menerapkan ajaran puasa dalam kehidupan sehari-hari. Itulah barangkali menjadi sebuah bahasa kita ya, tantangan terbesar kita. Besok jangan diulangi lagi. Mari kita menjalankan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita maknai dan kita kemudian bisa melanjutkan jiwa Ramadan itu nanti setelah Ramadan itu selesai. Jadi kadang-kadang gini Mas, satu sisi kita jalankan perintah puasa, tapi satu sisi lain ya kita kadang bahkan sering tidak tahan terhadap godaan kenikmatan materi sebagaimana dialami oleh para pelaku korupsi di negara kita, ya kan, yang triliunan, gajinya gede tapi ternyata masih kurang. Jadi kita ini kayak punya perilaku namanya mumpungisme, Mas. Sayang dilewatkan ya, Pak. Mumpung kuasa, mumpung anak, mumpung lagi populer, mumpung urung kewenangan. Mari kita lestarikan kekuasaan kita. Buat nimbun ya, Pak? Iya, bukan hanya nimbun harta, tapi juga nimbun jabatan setelah bapaknya tinggal anaknya. Nah, ini akan bahasanya? Ini yang akan menggerogoti hasil pembangunan bangsa kita ini. Yang sudah diperjuangkan, dikorbankan oleh para pejuang di masa yang lalu. Itu kayaknya kok tidak kita teruskan. Nah, ini bentuk pengabaian dan kesalahpahaman terhadap ajaran puasa. Sehingga bisa berdampak negatif terhadap kelanjutan kehidupan kita, termasuk bangsa kita. Demikian Mas pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan. Oke, baik. Mitrovers, nanti yang mau gabung juga dipersilahkan ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing, boleh silakan, nanti bisa di 081326151049. Kita akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Listen. Commercial free. Kita masih di Beranda Islami untuk sore hari ini ya, dan narasumber kita masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Ya, kesempatan itu bernama Ramadan ya, yang jadi topik kita untuk saat ini. Dan yang jadi tantangan terbesar sebenarnya apa sih Pak untuk saat ini di tengah yang seperti tadi di awal dibilang bahwa sebenarnya Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Dikit-dikit ada berita korupsi segala macam dan jumlahnya itu ternyata triliunan. Itu kan bawaannya kita menghujat nggak sih pengennya Pak? Apalagi ya, kalau memang artinya gini.
secara umum sih memang puasa itu intinya kan menahan diri sebenarnya. Iya. Ya kan, menahan diri dari makan, minum, dan Iya. hubungan seksual, hubungan suami istri. Itu kan simbol sebenarnya, simbol dari keinginan manusia. Dari makan, minum, dan hubungan biologis itu kemudian kita bisa lebarkan untuk keinginan-keinginan lain. Misalnya jabatan, apalagi Mas, ya harta, Ya sesuatu yang menggoda lah ya sesuatu Pak. yang menggoda, materialistik. Itu lagi-lagi. Jadi sebagaimana kemarin kita bahas juga, kita sedang dilatih untuk tidak memperturutkan sebenarnya. Itulah tantangan pertama. Sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian kok misalnya yang paling grace ya barangkali, kenapa kok anak-anak muda ini pesimis sekarang itu, sehingga menarasikan bla-bla tadi yang Indonesia gelap dan sebagainya itu, karena mereka merasa sistemnya tidak adil, ya kan? Jadi satu sisi kita disuruh, ya mungkin bahasa kita prihatin, efisien, tapi di seberang sana Tanpa dosa ya Pak ya. mereka yang sedang berkuasa di berbagai lini kehidupan itu kok tidak menunjukkan Empati. sense of crisis, Iya. tidak menunjukkan empati. Itu berarti dia melupakan etos puasa. Karena ketika kita puasa itu bukan hanya kita menahan diri saja, tapi juga kita berempati terhadap orang lain yang kemudian kondisinya miskin, kondisinya tidak ada apa-apa, tidak punya macam-macam, kepedulian itu. Nah, menurut saya kalau kemudian para penguasa, para pengusaha, para bahasa kita ya pemilik modal kemudian tidak punya sense tadi, tentu saja ya kita akan sulit ya, dalam pengertian barangkali memang di bulan Ramadan ini yang paling bahasa kita paling relevan untuk bisa kita tanamkan ya bagaimana kemudian menyatukan bahasa kita ya itu mengaitkan antara yang kita katakan lah ya, katakan dengan realitas. Yeah. Nah, kita bilang hemat ya tentu saja semua harus hemat. Jadi nggak boleh kemudian hemat itu untuk orang lain, sementara dirinya tidak, ya kan? Artinya begini, ya tentu saja kita harus optimis ya. Tetapi kan barangkali kita ini yang ya insya Allah masih diberi makan, saya Mas Sandi masih bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau bicara cukup atau tidak itu relatif, ya kan? Nah, rasa mencukupkan dirilah ini kemudian menjadi sebuah etos dari puasa kita juga. Ya, tentu kita tidak akan pernah ada puasnya. Jadi jangan kemudian mereka-mereka yang kelihatannya pendapatannya sudah tinggi itu dianggap berhasil, kemudian dia bisa menahan diri, enggak juga. Nyatanya masih kurang ya Pak. Nyatanya masih kurang. Nah, itu berarti kan mental. Nah, jadi kayaknya mentalnya, pikirannya perlu disetting ulang. Ibarat komputer itu perlu diinstal kembali. Iya. Diganti dengan program yang baru supaya pikirannya, itulah puasa sebenarnya. Jadi bukan hanya mengendalikan hawa nafsu tapi juga mengubah pola pikir yang tadinya gelap, yang tadinya materialistis, yang tadinya menang sendiri, yang tadinya egois, itu menjadi kemudian punya ya tentu saja pikiran, hati yang lebih jernih gitu ya. Itu semuanya harus kita latih itu dalam diri kita selama puasa besok itu. Jadi kira-kira begitu Mas, tetapi ya tentu saja orang lain boleh gila. Ya gila itu artinya apa? Edan. Belum. Yang kemudian seolah-olah menabrak semua aturan. Tidak orang apa bahasa Banyumas? Orang dua isin. Tidak punya malu ya. Tidak punya malu, ya kan? Padahal mereka sudah dapat banyak dari negara kita ini. Oh, ibarat kue, itu mereka dapat kue banyak. Seorang pengusaha, yo penguasa, itu disebut peng-peng. Yo penguasa, yo pengusaha, ya kan? Oh, dia pejabat negara, tapi di belakangnya dia punya perusahaan banyak. Nah, kira-kira begitu. Itu barangkali salah satu yang bisa kita lihat sekarang kita ini. Nah, oleh karena itu menurut saya mengajak kita semua, kalaupun kita menjadi orang biasa, rakyat biasa, masyarakat sipil ya,
tentu kita hanya bisa berdoa, berharap semoga para pemimpin bangsa kita ini bisa disadarkan. Jangan menunggu semuanya meledak. Tapi bukannya pelan-pelan ini sudah mulai agak meledak. Makanya jangan menunggu meledak baru sadar, ya. Ini meledak tipis-tipis ya, Pak? Kita hanya berharap itu. Jangan sampai para pemimpin bangsa kita, para tokoh itu sadarnya terlambat. Ya kan? Nah, dengan puasa ini semoga kesadaran itu lebih cepat datangnya ya. Segera bagaimana itu dibangun semua, dibangun komunikasinya antar elit politik, kemudian terjadi kesepakatan untuk berubah bareng-bareng. Termasuk kemarin tuntutan-tuntutan yang dari mahasiswa itu barangkali perlu didengar dan perlu dibicarakan secara apa bahasa kita mungkin ya kayak ada musyawarah besar. Ya kan? Iya. Mereka-mereka yang di DPR kembali menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya. Jangan kemudian anggota legislatif rasa penguasa kira-kira begitu. Wakil rakyatnya cuma label ya, Pak? Nah itu harusnya bela rakyat kok malah. Misalnya itu sekedar refleksi saja. Iya. Saya tidak mengajak kita untuk pesimis ya, tapi tentu saja yang paling bertanggung jawab itu mereka-mereka yang jadi elit itu, para tokoh agama, tokoh bangsa, tokoh ormas barangkali saatnya sekarang bersuara. Iya. Bersuara untuk bisa kemudian mengembalikan kepada relnya. Jadi supaya bangsa kita ini, negara kita ini bisa lebih baik lah, arahnya semakin lurus, jangan kemudian membiarkan berbagai hal terjadi, termasuk ya barangkali ya hal-hal yang menjadi tuntutan kemarin itu. Monggo itu saya sih berharap itu bisa diperbaiki ya. Nah, kemudian mitra sekalian, Mas Sandi, kita kembali ke bagaimana kita beragama. Termasuk di bulan Ramadan besok kita itu kan apa bahasa kita itu kadang-kadang menjadikan Ramadan itu kayak ritual saja. Intinya kita bisa menyelamatkan diri dan bahasa kita mungkin menyenangkan Tuhan kita. Nah, jangan sampai hanya seperti itu. Artinya kita beragama itu supaya Allah, Tuhan kita itu tidak marah dan agar Tuhan kita itu melakukan pemutihan terhadap dosa-dosa kita. Ada kesan seperti itu. Yeah. Jadi kita beragama itu perspektifnya seperti itu. Jadi kadang-kadang peribadatan kita mau sholat, mau apapun lah yang akan kita, baik yang sudah di luar Ramadan maupun besok di bulan Ramadan, itu peribadatan yang bahasa kita itu malah kayak terlalu apa bahasa kita itu ya, terlalu formalisme ya, sehingga kemudian miskin substansi. Jadi beragama itu hanya wadahnya, isinya nggak ada. Itu yang menjadi kritik buat kita semua. Jadi jangan sampai kemudian kita karena takut ya Tuhan itu dibayangkan sebagai sosok yang kejam, suka marah ya, terus mau mau diberi sesaji oleh kita, sesembahan itu sebenarnya bahasa kita itu adalah agama primitif kalau kemudian beragamanya itu hanya seperti itu ya. Kita beragama itu harus menghunjam ke dalam sampai kepada pesan moral di balik sebuah perintah agama, khususnya puasa. Nah, jangan sampai beragama ini hanya menumbuhkan rasa takut ya. Jadi ibadah ini kayak semacam hanya tindakan untuk menyampaikan upeti. Bahasa lainnya kayak menyuap kepada Allah supaya kita tenang ya. Kalau ngulang-ulang perbuatan dosa kita diampuni gitu ya. Diampuni. Setelah Ramadan dosa lagi. Balik banyak. Lagi setelan pabrik. Setelan, korupsi lagi. Terus apalagi lah macam-macam ya untuk kita semua lah ya. Nah, itu nggak boleh begitu tuh. Jadi ibadah Ramadan memang betul itu adalah perintah wajib dari Allah, akan tetapi tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa merenungkan secara mendalam. Apa target dan muara. Muara itu artinya tujuan akhir dari puasa itu, termasuk ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Itu semua harus berorientasi pada wilayah kemanusiaan.
termasuk dalam kita bernegara, berbangsa, kehidupan sosial. Ini harus ada perbaikannya. Jangan cuma kita puasa itu hanya vertikal saja. Yang penting saya udah puasa, pahalanya banyak, selesai. Nggak bisa. Tadarus, balapan, kalau perlu tiap malam khatam gitu ya. Itikaf, kemudian Lailatul Qadar, selesai. Nggak bisa. Puasa itu harus berefek secara sosial dan kita rasakan dampak dari ibadah puasa kita di tengah-tengah masyarakat kita, kanan kiri kita, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada kebenaran universal khususnya dari ibadah puasa ini, yaitu kita membebaskan diri dari jeratan aktivitas godaan hidup duniawi yang telah membuat kita terpenjara dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang menjadi sesuatu yang sangat relevan di puasa kita tahun ini, karena bangsa kita ini digerogoti oleh mereka-mereka yang hidupnya terlalu mengedepankan tadi semangat untuk menikmati berlebihan, bahkan bahasa kita menerajang hak-hak orang lain, termasuk hak-hak kebanyakan rakyat kita. Barangkali seperti itu. Ada ketimpangan-ketimpangan yang nyata, barangkali itu hanya bisa disembuhkan dengan sebuah mekanisme ibadah yang kemudian dihayati dan kemudian melahirkan tadi sikap-sikap yang tidak terlalu matre, tidak terlalu egois, ya, tapi lebih ke sosial, peduli kepada orang lain dan sebagainya. Sehingga kalau kita jadi pemimpin, ya pemimpin yang adil. Kalau kita jadi pejabat, ya pejabat yang amanah dan seterusnya. Jadi lewat puasa, mitra sekalian, kita berusaha untuk melakukan perlawanan. Ya. Perlawanan, bayangkan itu. Kita jungkir balikan rutinitas kita sehari-hari, Mas. Kalau kita biasa bangun jam 4:30, ya, subuh, kemudian olahraga, sarapan, gitu ya. Itu kita jungkir balikan, ya kan? Kemudian kita bangun lebih awal, ya kan? Tidurnya lebih malam. Masa puasa tidurnya terlalu gasik kan nggak? Kita harus sholat malam misalnya begitu. Yeah. Atau bangun-bangun malam kita seperti itu. Jadi kita sedang menaklukkan rutinitas kita yang kemudian barangkali perlu diganti dengan hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang lebih tinggi. Dan itu bisa ternyata, Mas. Karena kita adalah makhluk rohani, bukan hanya makhluk jasmani. Demikian, Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik Mitra Lovers, kita nanti akan kembali lagi setelah tembang yang satu ini ya. Beranda Islami. Oke, Mitra Lovers, kita masih di Beranda Islami sore hari ini dan masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah kesempatan itu bernama Ramadan. Dan balik lagi tadi ke beberapa tantangan yang dihadapi sama umat muslim. Biasanya kalau pas lagi momen Ramadan, aturan makannya cuman sahur dan buka katakanlah gitu ya Pak. Yeah. Cuma kok kata orang-orang, kenapa orang-orang justru malah sangat konsumtif ketika Ramadan? Itu juga menjadi salah satu tantangan bukan Pak? Iya betul. Ya lagi-lagi memang kalau saya sih tergantung ya. Kalau pengeluaran lebih banyak itu tergantung untuk apa. Kalau kemudian pengeluaran kita lebih banyak di bulan Ramadan, itu untuk yang sifatnya konsumtif dan pribadi, bukan untuk orang lain, tentu saja itu pengeluaran yang dipertanyakan konsumsinya kalau kemudian lebih banyak. Tapi kalau pengeluaran kita lebih banyak karena memang kita lebih banyak bersedekah, lebih banyak untuk memberikan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun lah, terutama yang mereka-mereka yang tidak mampu, ya itu saya pikir nggak masalah. Malah bagus ya Pak. Toh kenapa THR itu adanya di bulan Ramadan? Nah, iya lagi. Kan niatnya untuk berbelanja, berbahagia. Tapi yang penting jangan berlebihan. Jadi bagi saya boleh belanja lebih, tapi ya itu belanja untuk apa dulu, ya kan? Ya kalau belanjanya untuk
belanja menghidupkan ekonomi UMKM kan bagus menurut saya. Ya, apalagi banyak orang-orang yang akhirnya mengambil kesempatan ini untuk berjualan segala macam kan. Betul. Ibaratnya bantu ngelarisin mereka gitu ya, Pak. Iya, jadi kalau saya itu perspektifnya begitu. Jadi jangan kemudian digeneralisir kalau Ramadan Konsumtif. kemudian kita pengeluarannya lebih kecil, enggak juga. Tergantung untuk apa dulu. Iya. Itu yang kemudian jangan kemudian kita membabi buta juga dalam pokoknya Ramadan tuh harus ngirit. Ya kalau kita memang punya, bagi saya ya selama memang niatnya tadi untuk secara horizontal kepada orang lain, mereka-mereka yang dalam pengertian masih di bawah garis kemiskinan, masih kesulitan, ya itu bagi saya nggak masalah. Karena Nabi itu mencontohkan atau memerintahkan kepada kita kalau pas Ramadan itu disuruh meringankan tugas pembantu, ya kan? Nah, dan kemudian memberikan mereka kebahagiaan barangkali, ya nggak masalah, kita kan punya tanggung jawab sosial kan. Nah, jadi sekali lagi untuk persoalan konsumsi itu ya tergantung untuk apa tadi, nah, dan siapa yang menikmati pengeluaran kita. Kecuali kalau kemudian kita sepakat, kalau gitu THR-nya jangan pas Ramadan, biar kita ngirit bareng-bareng. Ya itu kan debatable, nggak selesai-selesai nanti ya. Oke, kembali ke tema kita, kesempatan untuk apa sebenarnya? Lagi-lagi betul tadi bahwa kita sedang dilatih untuk melakukan pendakian spiritual. Kita disuruh mengembalikan supremasi rohani kita. Jangan kemudian memperturutkan kebutuhan jasmani kita. Kita jangan kemudian kita menyerah dengan nafsu kita. Jadi kita kayak melakukan apa bahasa kita itu? Ya perlawanan tadi, dekonstruksi bahasa itu terhadap hidup kita yang kadang-kadang mungkin sudah pengap seperti ini. Maka dengan Ramadan itu kita mungkin lebih bahasa kita ya lebih bisa merubah lah, kira-kira begitu. Kita konstruksi ulang ya, supaya kita kembali menjadi manusia yang suci, yang bisa menerima kebenaran, bisa menerima nasihat gitu ya. Kalaupun jadi penguasa dikritik juga tidak bahasa kita, tidak anti kritik gitu ya. Ya. Tidak bahasa kita. Ya tidak terlalu masa bodoh dengan masukan orang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah nanti di bulan Ramadan itu kesempatan buat kita, dianjurkan lebih banyak diam, Mas. Diam itu penting. Jangan banyak ngomong yang nggak perlu, ya. Banyak komen-komen di medsos yang nggak perlu dikurangi. Nonton-nonton yang terlalu kadang-kadang sampah itu dikurangi. Kita banyak diam, ya tentu salah satunya dengan banyak baca Quran, merenung, berpikir, tafakur, dari mulai tadarus, kemudian itikaf, ya, bermuhasabah, dan kita perbanyak dialog dengan diri kita, Mas. Berdialog dengan Tuhan, dengan doa-doa yang kita lantunkan. Tapi jangan lupa, bukan hanya itu, jangan asik dengan dialog dengan diri dan Tuhan saja. Kita harus kemudian berempati dengan berbagai persoalan. Jadi kalau Ramadan besok misalnya tetap ada demonstrasi misalnya, kita jangan kemudian puasa-puasa kok malah. Ya justru itu mungkin mereka yang sedang memperjuangkan nilai-nilai yang mereka perjuangkan yang perlu kita hargai. Itu persoalan kan, sehingga kemudian salah satunya mungkin tetap ada yang menyuarakan. Kita berempati terhadap penderitaan masyarakat kita, kesulitan, kesusahan orang lain, ya tentu saja dengan menghayati kita ketika saat puasa lapar dan haus. Jadi lagi-lagi puasa yang diajarkan Rasulullah itu tidak sekedar menahan diri dari syahwat makan dan minum saja, tapi juga dari syahwat organ tubuh termasuk pikiran dan hati kita. Ya, hati kita ini harus dilatih sehingga dengan puasa itulah kemudian kita mencoba untuk merevitalisasi diri kita supaya lebih ya tertata kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah,
Jadi dampak nyata kalau kita berpuasa itu adalah kita kemudian tadi lagi-lagi antara perkataan, perilakunya itu nyambung gitu ya. Termasuk untuk mereka-mereka yang sedang jadi pemimpin itu akan dititeni. Ini kan kemarin kita baru melantik kan ya kepala daerah se-Indonesia ada 900-an orang itu, gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ya tentu saja para pemimpin itu yang akan disorot ya, karena mereka yang diliput oleh media Mas, videonya, kata-katanya, kira-kira begitu. Jadi ibadah puasa ini kita lanjutkan dengan melakukan aksi sosial. Jangan menjadi puasa yang ritual saja, tapi harus puasa yang berdimensi sosial. Ya, lebih banyak tadi berbagi, sedekah, termasuk besok mengeluarkan zakat dan seterusnya di akhir bulan Ramadan. Jadi lagi-lagi Ramadan ini adalah kesempatan terbaik buat kita yang datang kembali di tahun ini. Apakah akan kita sia-siakan kembali? Tentu saja jawabannya tidak. Ramadan yang akan datang itu harus menjadi Ramadan yang lebih berkelas, sehingga puasa kita naik kelas. Jangan pas-pasan, jangan biasa saja. Tentu saja dimensinya banyak. Yang jelas puasa naik kelas bukan puasa yang sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga berefek pada pola kehidupan kita. Begitu Mas. Oke. Baik, Mitra Lovers, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda commercial break. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Listen. Commercial break. Mitra Lovers, Beranda Islami sore hari ini masih bersama Dr. Muskinu Fuad MAG ya, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Kesempatan itu bernama Ramadan. Ini yang jadi tema kita untuk sore hari ini. Dan Pak Ustadz, di momen Ramadan biasanya orang-orang mengambil kesempatan ini untuk berbenah segala macam ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana caranya ya ketika orang-orang banyak yang terlihat lebih religius ketika Ramadan? Bagaimana mempertahankan ini yang kemudian ketika habis Ramadan kayaknya balik lagi ke setelan pabrik misal gitu Pak? Ya itu memang penyakit manusia ya. Jadi yang penting ya gak masalah kita di Ramadan memang punya porsi ibadah yang lebih semangat. Jadi kemudian kalau misalnya pas Ramadan kita banyak baca Quran, banyak sholat, banyak sedekah, kemudian pas setelah Ramadan kemudian kita berkurang, itu wajar. Oh gitu. Karena kita disuruh memperbanyak di Ramadan. Tapi tentu saja yang penting meskipun secara kuantitas berkurang, yang penting tetap konsisten. Jadi setelah Ramadan ya kita tetap punya porsi, sholatnya tetap. Jangan kemudian setelah Ramadan nggak sholat. Nah kayak gitu tuh yang nggak boleh. Biasanya pas Ramadan non-stop nggak pernah bolong. Balik lagi. Nah habis itu ada yang bolong entahlah gitu. Kesempatan itu belum belum kita manfaatkan dengan baik. Banyak sih menurut saya. Bisa juga kesempatan untuk yang tadinya suka marah-marah. Nah kesempatan untuk melatih tidak gampang marah. Yang tadinya sulit memaafkan, dengan Ramadan kesempatan untuk bisa lebih memaafkan. Yang tadinya apalagi Mas, banyak ngomong, banyak komen, banyak nge-share berita bohong. Apalagi ya selama Ramadan itu kita jadikan kesempatan untuk mengurangi. Daripada banyak ngomong, banyak komen, kita mending ke yang lain saja. Banyak baca Quran, banyak doa, banyak sholawat, banyak yang terkait dengan ya pujian, zikir, ya itu barangkali itu yang menjadi PR kita untuk memanfaatkan momen Ramadan. Intinya banyak orang memanfaatkan Ramadan ini sebagai kesempatan yang berharga untuk perbaikan diri.
Mungkin perbaikan gizi juga. Iya. Makanya jadi enak-enak gitu ya. Ya, ada MBG juga. Makanan berisi gratis dengan takjil. Ada buka bersama, ada puasa bersama. Sahur bersama kok puasa bersama. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan kepada kita semua, memang secara ritual kita harus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah terkait misalnya sholat tadi ya, sholat malam, sholat taraweh, sholat puasa termasuk, kemudian apalagi Mas, baca Quran, tadarus, itikaf, dan apalagi. Tapi tentu saja kita bisa jadikan Ramadan kesempatan untuk banyak baca buku, boleh. Selain baca Quran dengan artinya kita juga banyak buku, baca banyak buku, baca apalagi Mas, ya konten-konten yang penuh hikmah gitu ya. Kemudian kita jadikan kesempatan untuk apalagi kalau Mas Sandi misalnya puasa apalagi yang biasanya introspeksi, lebih banyak ngobrol, ya, lebih banyak merenung, apa yang kurang ya, mesti gimana ya, apa yang mesti diperbaiki, kesempatan untuk bertaubat, berhijrah bahasa anak sekarang ya, bagus menurut saya. Jadi kita bisa jadikan Ramadan itu kesempatan kita untuk lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi ada juga Mas, Ramadan kesempatan untuk berbisnis. Ya kan? Ada. Boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan lupakan beribadah. Ada malah yang ketika Ramadan dia mengurangi aktivitas duniawinya atau aktivitas golek duit. Dia lebih banyak. Ya nggak apa-apa juga. Kan mungkin dia sudah passive income ya. Iya. Ibaratnya sudah asetnya sudah mendatangkan keuntungan tanpa dia bekerja langsung, sudah melahirkan keuntungan. Ya kalau orang sudah passive income ya mungkin lebih banyak memanfaatkan Ramadan untuk itikaf. Bahkan ada yang umroh ya kan. Umroh Ramadan tuh rame katanya Mas. Jadi pas Ramadan itu di Mekah sana rame. Itu ya bagi saya sih nggak masalah, monggo. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah jangan hanya melulu amal-amal pribadi. Ya kita sholat kan pahalanya untuk kita, puasa untuk kita, ya kan? Tadarus untuk kita. Jangan hanya itu, tapi juga ibadah-ibadah sosial. Jadi marilah kita berpuasa yang lebih sosial, gitu ya. Makan bersama, buka bersama boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan kemudian menampakkan apa bahasa kita. Ya mungkin gaya hidup makan yang terlalu berlebihan. Ya, makan buka bersama ya jangan tiap hari buka bersama terus. Buka bersamanya di hotel berbintang. Waduh. Ya tentu sebuah kebahagiaan bisa makan bareng itu bagus-bagusnya, baik-baik saja. Tetapi kemudian jangan lupa di luar sana masih banyak orang-orang yang kekurangan. Itu yang kayaknya utama deh, kesempatan untuk mengasah kepedulian diri, mengasah kepekaan sosial. Itu yang paling penting untuk negara kita hari ini, lebih peka terhadap orang lain. Ya, intinya begitu. Dan lain-lain Mas, kayaknya sudah banyak yang bisa kita pelajari. Jadi Ramadan itu adalah kesempatan yang berharga, yang barangkali kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan. Apakah tahun depan masih? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ini adalah rahasia Allah yang harus kita deteksi dalam pengertian kita siap-siap. Ya, jangan kemudian, Ramadan kan masih berkali-kali lagi datangnya. Tahun ini mungkin datang, besok datang lagi. Siapa bilang? Kita mana tahu tiba-tiba gitu ya. Kita nggak bisa menjamin itu semua. Sehingga kemudian tugas kita itu adalah memanfaatkan kesempatan yang ada. Begitu barangkali apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya untuk hari ini terkait kesempatan itu bernama Ramadan. Dan Ramadan memang sudah di depan mata banget. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa ini untuk berubah menjadi lebih baik, untuk berbagi segala macam gitu ya. Oke, Mitra Lovers, beranda Islaminya sampai di sini dulu. Nanti habis ini kita kembali ke Mitra
Mitra Mix Vagansa ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.